Sahabat sastra, pada bagian sebelumnya kita telah menyimak pembacaan novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Dikisahkan kegundahan hati terhadap dirinya. Nah, bagaimana kisah hubungan antara Tuti dan Maria setelah sebelumnya pernah bersih tegang? Mari kita simak pembacaan bagian kelima dari pembacaan novel ini. Selamat mengikuti. Yusuf dan Maria turun dari auto di pasar ikan dan berjalan menuju ke laut. Maria memakai yuk putih dan kepalanya ditutupi oleh tudung pandan yang amat lebar. Yusuf berpakaian setelan hijau dan bertudung topi helm putih. Amat gembira suara mereka bercakap-cakap. Ringan, sebagai menarik kaki mereka berjejak di tanah. Alangkah girang nampaknya seluruh dunia pada pagi minggu itu. Di belakang mereka tertinggal gemuruhan pasar ikan. Dan dari jauh kedengaran sayup-sayup irama laut turun naik. Bersinar-sinar nampaknya air empang yang jernih. Dan menguninglah pohon-pohon di tepi laut kena cahaya matahari pagi yang girang. Menyerahkan sinarnya sejauh-jauhnya mata memandang. Di belakang dan di hadapan mereka dan di seberang air banyak kelihatan manusia. Berkawan-kawan laki-laki, perempuan, muda, remaja dengan kanak-kanak. Sekaliannya girang dan senang nampaknya. Ada yang membawa joran pancing dan ada yang membawa makan makanan. Di tepi-tepi air sampai ke pematang yang menjorok ke tengah laut, kelihatan orang memancing dan berjalan-jalan. Tiada terasa bercakap-cakap, melompat dari suatu pasal ke pasal yang lain. Mereka telah sampai dekat pintu masuk ke pekarangan, tempat pondok di tengah pohon-pohon yang rindang daunnya. Di sana sini, orang duduk di atas bangku-bangku, menghadapi minuman dan panganan. Pada buayan dan bangku jungkat-jungkit, berkumpul kanak-kanak gembira bermain-main. Dari tepi air gemuruh, datang suara kanak-kanak yang mandi berkejar-kejaran dan bersimbur-simburan. Beberapa lamanya orang berdua itu melihat kanak-kanak mandi dan bermain-main. Maria gemar benar akan kanak-kanak, melihat kegirangan mereka mandi dan bermain-main itu. Teringatlah ia akan muridnya dan dibawanya percakapan kepada sekolahnya. Setelah puas melihat-lihat dekat pondok itu, dan setelah membeli panganan pengisi isi mulut, teruslah pula mereka berjalan di antara pohon-pohon. Bertambah lama, bertambahlah jauh. Di belakang mereka menyepi suara manusia. Pohon-pohon bertambah rapat dan bertambah rindang. Di sana sini, matahari tiada sampai ke tanah dan membumbunglah bau daun-daun busuk. Sekali-sekali mereka bersua dengan pemuda laki-laki perempuan yang berkawan-kawan berjalan di rimba di tepi pantai itu. Pada suatu tempat jalan rimba yang mereka turut itu menembus ke tepi laut. Berkuak pohon-pohon yang rapat disambut oleh perdu-perdu yang lebih tinggi sedikit dari manusia sampai ke tepi air yang lumpur. Di antara perdu yang kuning dan penuh sarap, tiada putus-putusnya ombak menepuk pantai. Tiada berapa lamanya mereka berdiri. Maka berkatalah Yusuf, "Lah,
Kita mencari tempat duduk di sini. Lalu berjalanlah mereka di perdu-perdu dan pada suatu tempat yang berumput. Tempat sebatang pohon menjorok ke tengah. Mereka meletakkan setangan akan duduk makan-makan dan bercakap-cakap. Bermacam-macam mereka perkatakan. Tetapi bagaimana sekalipun jauh-jauh, pokok pembicaraan akhirnya kembali juga mereka kepada cita-cita dan harapan mereka bersama di kemudian hari. Di mana engkau nanti bekerja, Yusuf, kalau sudah habis pelajaranmu? Tanya Maria sambil melihat kepada Yusuf dan merapatkan simpuhnya. Dengan lena ditinggalkannya timah coklat yang dipegangnya dan dimasukkannya coklat itu ke dalam mulutnya. Telah sampai kesanalah pikiranmu, jawab Yusuf mengganggu kekasihnya itu. Entahlah, sekarang belum dapat ditetapkan. Orang tua saya menghendaki supaya saya pulang ke rumah. Saya mengerti akan kehendak mereka itu, sebab saya anak mereka yang tunggal. Tetapi kalau saya katakan hati saya benar-benar berat, saya akan pulang. Gelanggang di Sumatera sekarang ini umumnya terlampau kecil. Orang yang telah biasa banyak bergaul di Pulau Jawa merasa sempit di negerinya itu. Tetapi engkau sendiri, maukah engkau pergi ke Sumatera? Tentu. Telah sering saya memikirkannya itu. Ada hati saya tertarik pergi ke sana. Tetapi agaknya tertarik itu terutama disebabkan keinginan hendak tahu akan sesuatu yang belum diketahui. Kalau sudah tahu, takut saya kalau saya ingin pulang kembali ke Pulau Jawa ini. Tetapi itu, janganlah engkau susahkan benar. Di mana engkau merasa senang, saya akan merasa senang pula di sisimu. Katamu sekarang, ujar Yusuf, pura-pura tidak percaya akan kata Maria itu. Jauh dari Tuti dan Bapak, engkau akan merasa dirimu terpencil. Dan saya takut engkau akan berontak hendak pulang kembali. Sebentar, ditahannya perkataannya itu, dan dilihatnya Maria hendak mempersaksikan pengaruh katanya itu kepada kekasihnya. Oh, dalam masa cinta birahi, tiap-tiap kesempatan hendak dipakai untuk mencukil hati yang dikasihi. Meskipun telah diketahui bahwa yang akan didengar itu telah beberapa kali didengar. Berontak pulang kembali, kata Maria sungguh-sungguh. Demikian engkau menganggap cinta saya kepadamu? Yusuf, engkau tiada tahu hati saya. Engkau tiada percaya kalau saya katakan sering sakit rasa jantung saya karena mencintai engkau. Kalau engkau tiada datang saja suatu petang, rusaklah segala pikiran saya. Tidak dapat saya melakukan suatu apa jua pun. Tuti sering mengatakan saya gila. Cinta saya kepadamu berlebih-lebihan, terlampau diperlihatkan. Dan seraya memiringkan kepalanya kepada kekasihnya yang di sisinya itu. Katanya pula, kalau cinta saya sesungguhnya demikian kepadamu, mestikah saya malu akan dia? Mestikah saya menyembunyikan cinta saya itu? Terhadap kepada pernyataan cinta yang berlimpahan serupa itu,
Yusuf tiada dapat menjawab. Ia tahu bahwa perkataan itu keluar setulus-tulusnya. Maria tiada tinggi melambung cita-citanya. Ia bukan orang yang memimpin dan melindungi, tetapi hatinya yang suci bersih itu ialah hati remaja yang melenyapkan dirinya dalam yang dipujanya. Yusuf yang mengikat hatinya, dan siang malam seluruh hatinya hanya disediakan bagi Yusuf yang dicintai. Termesra oleh ucapan yang tulus memancar dari kalbu pemuja itu, Yusuf menarik kekasihnya lebih dekat kepadanya, dan bibirnya mencari bibir, pipi, mata kekasihnya itu mencurahkan kemesraan hatinya. Beberapa lamanya mereka tiada berkata-kata. Tangan kanan Yusuf tiada berhenti membelai-belai rambut kekasihnya yang bergelung di dalam tangannya, dalam penyerahan cinta birahi yang setulus-tulusnya. Melepaskan dirinya dari pelukan kekasihnya itu, Maria berkata, selaku tiba-tiba ingatannya berkisar. Tetapi Yusuf, tidakkah engkau lihat bahwa Tuti waktu yang akhir ini amat berubah? Berubah bagaimana maksudmu? Mengapa pikiranmu tiba-tiba sampai ke sana? Tiadakah kelihatan kepadamu itu? Lihatlah malam minggu yang sudah. Dia duduk melamun. Dahulu, mana pernah ia serupa itu? Sekarang telah sering benar ia demikian. Bapak juga mengatakan bahwa Tuti sekarang agak lain dari Tuti dulu. Sekalian orang melihat perubahannya. Mbi di Jatinegara heran melihat Tuti sekarang amat gemar bermain-main dengan kanak-kanak. Dahulu tidak demikian. Perubahan itu maksudmu? Ya, itu ada juga kelihatan kepada saya. Pakaiannya misalnya lebih terpelihara dan berwarna-warna dari biasa. Barangkali ia sedang di dalam krisis sekarang. Sesungguhnya berat tanggungannya sebagai perempuan yang menyerahkan seluruh hatinya kepada pergerakan. Bagaimana sekalipun pekerjaannya dapat memenuhi hatinya, akhir-akhirnya tentu akan bangun pula keinginannya sebagai manusia biasa yang hendak berumah tangga dan hidup berbahagia. Telah berapakah umurnya sekarang? Sudah 27 tahun? Bagi perempuan bangsa kita, usia yang demikian telah tinggi benar. Hal itu lambat laun tentu terasa juga kepadanya. Meski bagaimana sekalipun pekerjaannya memenuhi hatinya. Tetapi Tuti tiada akan mudah kawin dengan sembarang orang. Orang yang seperti dia itu tiada akan memudahkan perkawinan. Tetapi hanya saya takut kalau ia menjadi korban kecakapannya, sambung Maria. Tiada menanti Yusuf menghabiskan katanya lagi. Dahulu engkau tahu ia sudah bertunangan dengan Hambali, tetapi pertunangan itu putus sebab ia tiada acuh akan Hambali. Ia lebih cinta kepada perkumpulannya dan buku-bukunya dari kepada tunangannya. Tuti hanya dapat hidup bersama-sama dengan orang yang luar biasa seperti ia pula. Orang yang biasa tiada akan mengerti akan sikap hidupnya yang terang dan nyata itu. Tahukah engkau Yusuf? Beberapa hari yang lalu, saya melihat dia membaca Kurt Mahler.
Malu ia rupanya ketika hal itu saya ketahui. Dahulu, saya selalu dinistanya sebab membaca buku yang demikian. Sekali-sekali apa salahnya dia membaca Kurt Mahler? Segala orang pun ada masanya membaca sesuatu yang tiada sesuai dengan pendiriannya. Kadang-kadang sekedar hendak tahu. Kadang-kadang ya untuk membaca yang lain saja dari yang dibacanya setiap hari. Iya, kalau engkau hendak mempertahankannya seperti itu tentulah dapat. Tetapi sebaliknya, perbuatannya itu sesuai benar dengan perubahan pekertinya yang lain dalam waktu yang akhir ini. Boleh jadi juga seperti katamu itu. Dan sesungguhnya rupa-rupanya Tuti sedang dalam krisis batin yang besar. Tetapi hal itu baik juga baginya. Tak boleh tidak hal itu akan menyempurnakan sikap hidupnya. Saya tidak mengerti engkau, Yusuf. Selalu saja ada perkataanmu yang mempertahankannya. Segala celaan orang terhadap Tuti, baik datangnya dari Bapak atau dari saya, maupun dari orang lain. Ada-ada saja jawabmu untuk mempertahankannya, kata Maria agak mengumpat. Dalam perkataannya itu, terbayang kepada Yusuf perasaan kecewa seseorang yang merasa dirinya dikebelakangkan. Sebentar terpandang kepadanya dasar cinta Maria, seperti orang melihat dasar sungai yang bening. Cinta dan pujaan yang sebulat dan semarak itu menghendaki cinta dan pujaan kembali. Dan amatlah mudah ia menjelma menjadi perasaan iba atau cemburu. Tetapi arus aliran darah remajanya segera melanda pikiran yang timbul dalam hatinya. Ketika itu, dan bijaksana sebagai orang yang tiada hendak mengecewakan hati orang yang dikasihinya. Tetapi, sebaliknya, tiada pula hendak mengurangkan martabat dan derajat seseorang semata-mata oleh karena cintanya. Berkatalah ia, seraya melingkarkan tangannya kembali di bahu kekasihnya itu. Maria, pikiran yang bukan-bukan tiada boleh engkau timbulkan dalam hatimu. Bagi saya, hanya engkau seorang saja di dunia yang lebar ini. Tetapi, engkau mesti memperkenankan saya menghormati siapa yang patut dihormati. Tuti, saudaramu itu orang yang luar biasa. Di seluruh negeri kita payah kita mencari orang yang serupa itu. Saya lihat engkau menyukarkan perjuangan batin yang sekarang sedang dialaminya. Lautan yang dalam. Apabila ia bergelombang, besar pula gelombangnya. Maria tiada berkata-kata. Sebagai orang yang kena pesona, ia mengamat-amati bibir kekasihnya itu berbicara. Dalam pelukan orang yang dicintainya, dengan seluruh jiwanya itu, terlenyap segala pikiran mengabur di dalam kalbunya. Melihat kekasihnya terdiam, tiada berkata suatu apa. Teruslah Yusuf. Nanti engkau lihat sendiri bahwa perjuangan batinnya itu akan menyempurnakan dirinya. Engkau lihat nanti bahwa ia akan lebih-lebih menghargaimu, dan engkau akan lebih mudah dan senang bergaul dengan dia. Termesra melihat Maria selaku bergantung pada bibirnya itu. Yusuf merapatkan muka Maria kepada mukanya, dan dalam hasrat curahan cinta birahi muda remaja, lenyap mengawanlah segala soal. Baru insyaf akan dirinya kedua asyik dan masyuk itu,
ketika dari sebelah Tanjung Priuk datang sebuah sampan kecil menyisir pantai mengumpulkan kayu dan ranting yang dihanyutkan arus. Yusuf melepaskan Maria dari pelukan tangannya, dan tegaklah mereka melihat sampan orang pengumpul kayu api itu. Ketika sampan itu dekat benar, tiba-tiba timbullah dalam hati Yusuf suatu pikiran. Lalu katanya, "Maria, pernahkah engkau naik sampan di laut?" Maria menggelengkan kepalanya. "Tidak." Kalau begitu, marilah kita pulang ke pasar ikan dengan sampan orang ini saja. Tentu ia mau membawa kita asal kita memberikan ia persen." Maka Yusuf pun menggamit tukang sampan itu, dan tiada berapa lama antaranya telah duduklah mereka berdua, terbuai oleh gelombang di tengah laut. Indah nampaknya pandangan ke pantai, kepada pohon-pohon yang rapat berserak-serak tumbuhnya, kepada manusia yang ramai bersuka-sukaan di hadapan pondok. Di hadapan kuala, takjub mereka melihat sebuah mayang nelayan yang pulang dari tengah dengan layar terkembang. Indah berukir berwarna-warna buritan dan haluannya. Menghitam rupa jaring menghampar di tengah-tengah, dan di antaranya bergelimpangan anak nelayan tidur tiada berbaju. Dekat kemudi, di buritan duduk beberapa orang membunyikan gamelan. Bagi Maria dan Yusuf yang tiada berkata-kata, merasa bahagia dirinya, bunyi gamelan yang merdu ditayang angin laut pulang ke darat waktu masuk kuala itu adalah seperti lagu yang merayakan bahagia mereka berdua. Maria terbaring di tempat tidur dalam kamarnya. Letih hampir tiada bergerak-gerak. Demam malaria 10 hari amat mengurus dan memucat mukanya. Sekarang pun ia masih belum sembuh. Tetapi oleh karena panasnya sedang turun, dapatlah ia terlelap sebentar. Di hadapan tempat tidur itu, bersandar Tuti di atas kursi panjang. Sejak ia pulang dari sekolah tengah hari tadi, ia duduk di sana menjaga adiknya yang sakit itu. Ketika dilihatnya Maria tertidur, diambilnya buku dan dicobanya hendak membacanya. Tetapi usahanya itu sia-sia belaka. Pikirannya tiada hendak terikat pada buku, tetapi selalu berbalik-balik saja kepada Supomo. Pukul 1 tadi, ia diantarkannya pulang ke rumah dari sekolah, dan di jalan dikeluarkannya yang menurut katanya lama terkandung dalam hatinya. Tuti sudah lama menyangka bahwa lekas atau lambat hal itu akan tiba. Terutama dalam waktu yang kemudian ini, ia tiada sanksi sedikit jua pun lagi. Menilik kepada sikap, gerak-gerak dan kata-kata Supomo terhadapnya, pasti ia akan memintanya menjadi istrinya. Dan ia pun sendiri, selalu jika Supomo datang bercakap-cakap dengan dia, dengan sendirinya terasa kepadanya hatinya girang. Oleh kelemahan dirinya berhubung dengan perjuangan hatinya tiada insyaf, hanyutlah ia menurutkan himbauan suara kalbunya, suara tenaga gaib yang nikmat menunda melandanya, menyambut bahagia yang membayang di hadapannya. Tetapi meskipun demikian,
Ketika perkataan yang penting itu keluar dari mulut Supomo tadi, ia terkejut tiada dapat berkata-kata. Perkataan itu tiada dijawabnya. Tiada terjawab olehnya, meskipun berulang-ulang Supomo menyatakannya dan meminta jawaban daripadanya. Sejak dari ditinggalkan Supomo, tiada lainlah yang dipikirkannya. Nasi tiada hendak lulus di kerongkongannya. Malahan pakaiannya sampai lupa ia menukarnya. Dan dalam ia melayani adiknya itu, tiada berhenti-henti terkilat-kilat kepadanya perkataan Supomo menyatakan cinta kepadanya. Waktu adiknya tertidur itu, agak tenanglah hatinya berpikir, bagaimana? Akan diterimanyakah atau tiada permintaan Supomo itu? Kalau Supomo tiada diterimanya, apabila lagikah ia akan bersuami? Usianya sekarang sudah 27 tahun. Siapa tahu, kesempatan ini ialah kesempatan yang terakhir baginya. Kalau dilepaskan pula, akan terlepaslah untuk selama-lamanya. Kalau pikirannya sedang demikian, maka lemahlah seluruh nadi badannya. Perasaan kehampaan yang telah berbulan-bulan memberatkan hatinya, datanglah mengepul dan memaksanya mengatakan, "Iya," kepada Supomo. Sebab Supomo seorang yang baik hati, penuh kasih sayang. Cintanya yang dikatakannya itu tiada boleh tidak lahir dari kalbunya benar. Sudah lebih 6 bulan ia berkenalan dengan dia. Tetapi apabila seolah-olah telah putuslah maksudnya demikian oleh kemenangan perasaan hatinya, maka timbullah timbangan yang menyelidiki dan menyiasati keputusan yang diambilnya itu. Baiklah, ia kawin dengan Supomo. Dapatkah ia mencintai dan menghormatinya? Dapatkah ia memberi bahagia kepadanya sebagai suaminya? Dapatkah ia sendiri merasa berbahagia dengan Supomo, laki-laki yang lemah lembut, baik hati, tetapi biasa dalam segala-galanya dan tiada sedikit turut hidup dengan pergerakan kebangunan bangsanya. Bertalu-talu datang pertanyaan membanjiri pikirannya. Sekejap terkilat kepadanya bahwa kenikmatan pergaulannya dengan Supomo waktu yang akhir ini ialah usaha jiwanya melarikan dirinya dari perasaan kengerian akan usianya yang sudah 27 tahun. Bengis dan kejam dikoyakannya tenda kekaburan tempat perasaannya tersembunyi. Dan bengis dan kejam dihadapinya soalnya yang sebenar-benarnya. Kawin untuk melepaskan perasaan kecemasan. Sebabnya cinta sebenar-benarnya tiada akan dapat ia terhadap kepada Supomo yang dalam segala hal, menurut pandangan matanya, tiada lebih daripadanya. Meskipun ia mendapat ijazahnya dari negeri Belanda. Dalam ia dengan kejam dan bengis, membelah isi kalbunya sendiri itu. Kedengaran kepadanya bunyi orang mengetuk pintu. Dipasangnya telinganya terang-terang, dan terdengar kepadanya bunyi ketuk itu berulang-ulang. Perlahan-lahan, berdirilah ia dari tempat duduknya dan berjingkat-jingkat, supaya jangan mengusik adiknya yang lagi tidur. Berjalanlah ia keluar. Kelihatan kepadanya seorang anak kira-kira umur 14 tahun. Melihat rupanya tahu sekali ia bahwa anak itu adik Supomo. Sebab
Pada mukanya ada cahaya kelembutan yang terbayang pada air muka kakaknya. Berdebar-debar hatinya menerima surat yang bersampul dari anak itu. Ketika ia bergesa-gesa hendak masuk, sebab ingin hendak mengetahui isinya, dari jalan kedengaran kepadanya bel bunyi sepeda, dan nampaklah kepadanya Yusuf. Belum lagi ia turun dari sepedanya, sudah kedengaran ia bertanya, "Betapa keadaan Maria?" "Masih seperti biasa, tetapi sekarang ia tertidur. Marilah engkau naik," jawab Tuti. Yusuf menyandarkan sepedanya, dan naiklah ia ke rumah mengikuti Tuti masuk ke kamar Maria. Meskipun hati-hati benar orang berdua itu masuk, tetapi Maria terbangun juga. Mukanya yang pucat itu tersenyum antara kelihatan dengan tiada memandang kekasihnya yang datang melihatnya itu. Sebentar Tuti menemani Yusuf bercakap-cakap dengan Maria. Tetapi sebab tiada dapat ia menahan hatinya, hendak membaca surat yang baru diterimanya itu. Berkatalah ia, "Yusuf, duduklah engkau sebentar. Saya dari pulang sekolah tadi belum bertukar pakaian lagi. Sekarang hari sudah 4:30. Biarlah saya membersihkan badan sebentar." Lalu keluarlah ia dari kamar Maria, masuk ke kamarnya. Pekerjaannya yang pertama sekali ialah membuka sampul surat dari Supomo. Bersinar-sinar matanya menelan segala yang tertulis di dalamnya. Supomo menceritakan bahwa telah lama ia mencintainya. Tetapi selama itu cintanya disimpannya saja di dalam hatinya. Hingga akhirnya ia tiada dapat menyimpannya lagi. Dilukiskannya betapa ia berharap Tuti membalas cintanya itu. Minta maaf ia mendesak Tuti tadi selekas-lekasnya memberi jawab. Pikirkanlah segala masa-masa, supaya jangan ia menyesal di kemudian hari. Tetapi sementara itu, dimintanya juga supaya besok pagi ia mendapat jawab yang baik dari Tuti. Sebab terlampau berat terasa kepadanya menanti seperti sekarang, terombang-ambing di laut tidak, di darat tidak. Sangat bersahaja bunyi surat itu. Dan di sana sini terasa kepada Tuti pujaan yang tulus terhadap kepada dirinya. Dan di dalam hatinya, yakin ia seyakin-yakinnya bahwa Supomo sesungguh-sungguhnya mencintainya. Beberapa lamanya lemahlah rasa hatinya sesudah membaca surat itu. Cinta yang semesra itu tidak akan mungkin tersua lagi rasanya seumur hidup. Lena diletakkannya surat itu di atas tempat tidurnya dan dibukanya pakaiannya. Di dalam cermin lemari yang besar itu nampak kepadanya bayangan badannya. Dengan tiada diketahuinya terhenti tangannya membuka pakaiannya dan melihatlah kepada gambarnya dalam cermin. Tidak muda lagi rupanya. Masa muda remaja sudah mulai lenyap. Cahaya wajah perawan yang baru naik tiada lagi bersinar pada mukanya. Malahan, oleh pekerjaan yang berat bersungguh-sungguh sejak dari umurnya 18 tahun. Di mukanya, terbayang kesuraman yang biasa terdapat pada orang yang terlampau berat memikirkan soal hidup. Lurus ia berdiri di hadapan cermin yang besar itu, dengan pakaiannya yang setengah terbuka. Lebih nyata diamat-amatinya dirinya di dalam. Cermin itu dari mukanya ke lehernya, ke dadanya, sampai ke kakinya. Dan keras datang tiba-tiba mendorong pikiran dalam hatinya melihat badannya yang kukuh dan berisi itu. Sekaliannya ini akan lisut sendirinya.
sia-sia seperti kembang yang tiada jadi gugur ke bumi. Tiada akan pernah ia melekapkan anaknya sendiri ke dadanya. Tiada akan pernah ia mendengar suara yang mesra memanggil, "Bunda," mencari perlindungan di pangkuannya. Sedih menyayat ke dalam hatinya, dan terlemah terhadap perasaan kehampaan yang tiada terderita rasanya. Katanya dalam hatinya, "Kalau tidak saya terima sekali ini, apabila datang kesempatan yang lain?" Terlelah oleh kekusutan pikirannya sendiri, undurlah ia beberapa langkah ke tempat tidurnya. Dan dengan pakaian yang setengah terbuka itu, direbahkannya dirinya di tempat tidurnya, terseduh-seduh. Oh, sejak perjuangan batinnya beberapa bulan ini, telah berapa kalikah tempat tidurnya melihat ia putus asa demikian? Tiada tahu ia berapa lamanya ia terlentang di tempat tidurnya, terombang-ambing di tengah perjuangan perasaan dan pikirannya. Sebentar serasa tidak mungkin tidak, ia harus menerima permintaan Supomo itu, sebab kesempatan yang serupa itu tiada akan datang lagi. Tetapi sebentar ditangkapnya dirinya, kalah oleh perasaan kelemahan. Ia tiada dapat cinta akan Supomo dengan sepenuh-penuh hatinya, sebab Supomo tergambar kepadanya hanya sebagai orang yang baik hati, yang tiada mempunyai sesuatu kecakapan yang akan dapat dipujanya. Kalau ia menjadi istrinya, maka perbuatannya itu bukanlah oleh karena cintanya kepada Supomo, tetapi untuk melarikan dirinya dari perasaan kehampaan dan kesepian. Dan dapatkah demikian ia merendahkan derajat perkawinan? Ia yang senantiasa berteriak perkawinan atas cinta, atas harga menghargai kedua belah pihaknya. Bolehkah sedemikian ia mendurhaka kepada asasnya sendiri? Ia yang mengemukakan dirinya sebagai penunjuk jalan yang baru bagi perempuan bangsanya. Sebentar tiada kuasa, sebagai orang yang putus asa merasa kekalahannya. Sebentar sebagai seorang yang menang, yang dengan insaf tahu apa yang akan harus dibuatnya, dan telah mengambil keputusan tiada akan berbuat sesuatu yang berlawanan dengan pikirannya. Demikianlah keadaan perempuan yang malang itu beberapa lamanya. Di luar matahari telah turun di balik pohon-pohon di seberang sungai, dan di alam di tepi kali Cideng itu perlahan-lahan terjalin sinar kekabur-kaburan, sebagai utusan malam yang segera akan turun. Tiba-tiba Tuti terkejut mendengar Maria batuk, dan Yusuf seperti orang kecemasan memanggil Juhro minta ambilkan tempolong. Cepat ia berdiri dari tempat tidurnya dan segera dipakainya pula pakaiannya yang baru seperdua dibukanya itu. Tiba di kamar, Maria nampak kepadanya adiknya itu muntah mengeluarkan darah dari mulutnya ke dalam tempolong yang dipegang oleh Yusuf. Sebelum diketahui ia sudah berteriak, "Darah! Yusuf, darah! Mana Bapak? Mengapa adikku demikian?" Dan ia berlari-lari keluar pula memanggil bapaknya yang baru berdiri-diri di depan melihat ke jalan besar mengambil angin. Bergesa-gesa orang berdua beranak itu masuk ke kamar Maria, yang belum juga berhenti meludahkan darah dari mulutnya. Tuti segera mengambil tempolong dari tangan Yusuf, sedangkan Wiriat Maja tiada berhenti membelai-belai rambut anaknya yang letih, menjulurkan kepalanya, meludah ke dalam tempolong. Yusuf bertanya kepada Tuti, "Adakah Maria sebelum itu batuk-batuk?" Tuti menganggukkan kepalanya,
Sejak beberapa hari sesungguhnya ia batuk-batuk kecil. Tetapi sangka mereka tidak mengapa. Diam, Yusuf mendengarkan cerita itu. Dan setelah ditanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan itu, lalu katanya kepada Wiryatmaja, "Bapak, baiklah kita menyuruh dokter datang sekarang ini, supaya Maria dapat diperiksanya benar-benar. Kalau ditunggu-tunggu, siapa tahu nanti berbahaya. Sebab kita belum tahu benar apa penyakitnya itu." Wiryatmaja dan Tuti pun demikian juga pikirannya. Dan demikianlah Yusuf keluar akan pergi menelpon dokter menyuruh datang. Sementara itu, Maria telah berhenti meludah dan ia telah bersandar pula pada bantal kepalanya. Pucat benar rupa mukanya dan seluruh badannya letih oleh mengeluarkan darah sebanyak itu. Tiada berapa lamanya, datanglah dokter yang dipanggil Yusuf. Maria diperiksanya sangat teliti dan akhirnya ia tiada sangsi lagi bahwa Maria mendapat penyakit batuk darah. Sakit malaria yang sangat melemahkan badannya rupanya memberi kesempatan kepada penyakit TBC yang sudah lama dikandungnya dalam badannya untuk memecah keluar. Kepada Yusuf diberi dokter itu nasihat selekas-lekasnya membawa Maria ke rumah sakit supaya di sana dapat diperiksa dan diobati selanjutnya. Sampai jauh malam barulah Yusuf pulang ke rumahnya. Ketika itu Maria agak terlelap sedikit. Wiryatmaja masuk ke kamarnya dan tinggallah Tuti sendiri di kamar adiknya. Maksudnya akan tidur di kursi panjang di hadapan tempat tidur Maria menjaganya. Tetapi baru ia terbaring, pikirannya telah terpaut terbelit pula pada permintaan Supomo yang besok harus dijawabnya. Terhambung dan terhempas pula lah ia antara perasaannya yang kuat menarik menghanyutkan dengan pikirannya yang nyata dan terang. Semalam-malaman itu, matanya tiada dapat dipicingkannya, dan pagi-pagi ketika kedengaran bunyi kokok ayam, pertama bangunlah ia dan pergi ke kamarnya. Dipasangnya lampu, dan dipaksa dirinya duduk menghadap meja tulisnya. Dalam perjuangan yang serasa menghancurkan kalbunya dan memecahkan otaknya itu, akhir-akhirnya dikeraskannya hatinya mengambil keputusan. Ia tiada boleh lemah. Ia tiada boleh mendurhaka kepada asasnya sendiri. Maka diambilnya kertas dan menulislah ia kepada Supomo menjawab permintaannya. Supomo, percayalah kepada saya bahwa keputusan ini saya ambil sesudah menderita perjuangan batin yang serasa hendak menghancurkan seluruh jiwa saya. Dari sejak engkau mengantarkan saya pulang ke rumah kemarin sampai petang, sampai malam, dan sampai parak siang waktu saya menulis surat ini, saya lemas terkatung-katung, antara terbenam dan merapung. Supomo, telah lama saya merasa bahwa saat ini lambat laun akan datang. Lemah oleh kesepian hati saya, terbayangkan oleh saya kepadamu bahwa cintamu akan saya sambut. Sekarang setelah saya dapat melihat sekaliannya itu dari tempat yang lantang pemandangan segala penjuru, sekarang terasalah kepada saya bahwa saya berdosa kepadamu. Berdosa
Sebab saya membangkitkan harapan dalam hatimu. Harapan yang kemudian tiada dapat saya penuhi. Maafkanlah saya, Supomo. Maafkanlah saya, Supomo. Maafkanlah. Saya pun hanya manusia juga. Manusia yang lemah, yang tiada selalu dapat menguasai dirinya. Sekarang, saya sudah menyelidiki hati saya, kejam dan bengis. Tiada pandang memandang. Segala sudut dan relung yang gelap tersembunyi. Sudah saya senteri dengan lampu yang seterang-terangnya. Dan saya sudah tahu hati saya sejelas-jelasnya. Engkau, Supomo, boleh. Tidak, harus tahu apa sebabnya maka saya mengambil keputusan serupa ini. Agar jangan salah pikiranmu terhadap kepada diri saya. Oh, Supomo, engkau tiada tahu betapa besar gelora perasaan saya yang mendesak saya mengatakan ya terhadap kepada permintaanmu itu. Dalam kelemahan hidup saya sebagai perempuan yang ngeri melihat umurnya amat cepat bertambah jumlahnya, berkali-kali saya terempas dipukulkan gelombang ke pantai tiada berdaya. Berkali-kali saya serasa kalah mendengar desakan hati saya yang berkata, biarlah, terimalah apa tujuan hidupmu. Tetapi sekarang setelah saya bengis dan kejam menyelidiki segala lekuk dan relung hati saya, sekarang insaf saya seinsaf-insafnya, bahwa apabila saya menerima permintaan itu, perbuatan saya itu semata-mata perbuatan putus asa, melarikan diri dari kengerian perasaan kesepian seorang perempuan yang merasa umurnya amat cepat bertambah tinggi. Terhadap kepada cintamu yang mulia dan suci itu, yang lahir dari hatimu yang lembut dan penuh kasih sayang, saya tiada dapat memberikan sesuatu yang setara dengan itu. Hati saya kosong. Kosong. Dan jika semisalnya saya menerima permintaanmu itu, maka penerimaan itu hanyalah berarti mencari pengisian kekosongan itu. Dan bolehkah perkawinan saya rendahkan menjadi demikian? Saya yang berpuluh-puluh kali di hadapan orang banyak menyerang dan menghancur remukkan perkawinan cara lama di kalangan bangsa kita. Oleh karena ia tiada diikat oleh kemesraan cinta dua jiwa yang berjanji bersama-sama menjalani hidup. Saya yang telah bertahun-tahun mempertahankan kemuliaan perkawinan yang kedua belah pihaknya dengan insaf sepenuh-penuhnya menyerahkan dirinya dalam perjanjian yang suci. Tidak. Saya tiada boleh mendurhaka demikian terhadap kepada asas dan pendirian saya sendiri. Malu saya melihat teman saya seperjuangan. Malu saya melihat diri saya sendiri. Apa boleh buat? Jalan yang sulit ini sudah saya pilih dari semula. Dan saya tiada boleh menyimpang lagi, meski kemana sekalipun saya dibawanya. Dan lagi pula Supomo, saya tiada layak mempermain-mainkan cintamu yang sesuci dan semulia itu. Saya tiada boleh menipumu, sebab engkau dengan cintamu yang seindah dan semulia itu berhak akan bahagia yang sepenuh-penuhnya. Tetapi yang tiada dapat saya berikan. Bagimu teruntuk orang lain yang sudah membalas kelapangan hatimu yang pengasih dan penyayang itu. Sedih saya memikirkan saya mesti menolak cinta yang semulia dan sesuci cintamu.
Tetapi saya tiada dapat, tiada boleh menipu dirimu dan diri saya sendiri. Supomo, kepadamu saya ucapkan bahagia yang sebesar-besarnya. Lambat laun pasti engkau akan bersua dengan orang yang akan dapat membalas cintamu dengan cinta yang setara pula. Dan tentang diri saya sendiri, gelap dan sepi kini di sekeliling saya. Apabila dan di manakah malam ini akan berhenti? Saya tiada membuat cita-cita dan angan-angan. Tetapi, meski bagaimana sekalipun, ngeri dan sedihnya bunyi jiwa saya meratap dalam kegelapan dan kesepian ini. Satu pasal tetap dan pasti bagi saya. Biarlah sepi dan gelap. Tidak berharapan serupa ini selama-lamanya daripada menipu diri saya sendiri. Mendurhaka kepada asa saya dan mempermainkan engkau. Supomo, berbahagialah engkau, dan terhadap kepadamu saya senantiasa akan menjadi saudaramu yang sanggup membantumu dengan hati yang tulus dan rela. Salam, Tuti. Maria sudah 2 hari tinggal di CBZ, kependekan dari Sentral Burgerlijk Ziekenhuis, sama dengan rumah sakit umum pusat. Penyakit malarianya terang ditambah oleh penyakit batuk darah yang tiba-tiba memecah keluar. Dalam 2 hari itu, dokter yang merawatnya mendapat keyakinan bahwa yang sebaik-baiknya bagi Maria ialah pergi ke Pacet, ke rumah sakit TBC bagi perempuan yang terletak di tengah-tengah pegunungan yang sejuk hawanya. Meskipun Wiriatmaja dan Tuti agak berat hatinya melepaskan Maria meninggalkan mereka tiada tentu berapa lamanya itu. Tetapi, oleh karena tak ada jalan yang lain untuk menyembuhkannya, terpaksalah mereka menurut nasihat dokter. Demikianlah, 2 hari sesudah itu, mereka bertiga dengan Yusuf pergi mengantarkan Maria ke Pacet. Waktu hendak pulang, Wiriatmaja tiada mengikut. Ia tinggal di rumah Saleh di Sindanglaya, dan setiap hari ia pergi ke Pacet mengulang-ulangi Maria, supaya jangan tiba-tiba benar terasa kepadanya kesepiannya terpencil dari segala orang yang dikasihi. Sekembalinya Tuti dari Pacet, amat sunyi terasa kepadanya. Di rumah hanya berdua dengan Juhro. Kehilangan ayahnya dan teristimewa perginya Maria sangat mencanggungkannya. Sebab sehari-harian Marialah tempat ia berbicara dan berunding. Sepanjang hari pula suara Marialah yang terdengar di rumah. Kalau ia tiada bernyanyi, ia memainkan mesin nyanyi dan kegelisahannya berjalan dengan pakaiannya yang senantiasa bertukar, membawa gerak dan kegirangan. Sekarang, sejak Maria tiada di rumah, insaf ia betapa besar pengaruh adiknya dalam keadaan dan perasaan di rumah selama ini. Tetapi sebaliknya pula, oleh karena tak ada temannya bercakap-cakap itu, lebih-lebih dari biasa, ia dapat memikirkan keadaan dirinya sendiri, dan dengan jalan demikian menetapkan kesetimbangan pendirian dan sikapnya kembali. Dan sesungguhnya waktu itulah menenang pula gelora hatinya,
Dan dapatlah ia dengan girang dan senang melihat kepada perjuangan dan percobaan yang baru ditempuhnya. Sekarang ia sudah tahu akan seluk-beluk hatinya dan meringanlah perasaan yang berat dahulu. Tidak sekali-kali ia menyesal menolak pinangan Supomo itu. Malahan, kadang-kadang ia mengucapkan syukur tiada teralahkan oleh perasaan kehampaan dan kesunyian yang menyelinap ke dalam hatinya dengan tiada setahunya itu. Sekarang, sesudah dapat ia mengaji dirinya sesungguh-sungguhnya, setelah tahu di mana terletak kelemahan dirinya, lebih lapanglah rasanya menghadapi dunia. Maupun soal-soal dirinya ataupun pekerjaannya sebagai perempuan pergerakan, dapatlah dilihatnya sekarang dengan perasaan yang aman dan sentosa. Dan dalam pikiran dan pemandangannya yang hebat yang baru ditempuhnya itu, nyatalah keyakinannya bahwa keduanya tiada usah bertentangan, malahan harus seimbang isi mengisi. Pekerjaannya sebagai perempuan pergerakan tiada usah perlawanan dengan sifat keperempuanan yang hendak mencurahkan dan menerima cinta. Tetapi sebaliknya, untuk mengecap nikmat bahagia sebagai manusia biasa, tiada usah pula ia melepaskan pekerjaan yang dari sejak di bangku sekolah memenuhi seluruh jiwanya, ataupun melombar sikap dan pendiriannya. Ia akan terus berjuang dan bekerja bagi segala yang terasa dan terpikir kepadanya mulia dan luhur, dan dalam pekerjaan itu akan diberikannya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang kepada segala sifatnya sebagai manusia dan sebagai perempuan. Tetapi betapa keharapannya di masa yang akan datang. Kadang-kadang timbul juga perasaan sayu yang kabur dalam hatinya. Tetapi bedanya, sekarang perasaan itu telah agak mudah ditindisnya. Ia akan bekerja seberapa tenaganya bagi cita-citanya. Dan selanjutnya untungnya lah yang akan menyudahinya. Meskipun Maria tidak ada, Yusuf masih sering juga berulang-ulang ke rumah di pertemuan Gang Heber dengan Cidengwek itu. Katanya untuk mendengar-dengar kabar dan untuk menemani Tuti supaya jangan kesepian. Tetapi terang pula bahwa sebagian yang besar seringnya berulang ke rumah yang sepi ditinggalkan kedua penghuninya itu untuk melepaskan kesedihan hatinya sendiri. Pada Tuti, dapat ia menghiburkan duka citanya bercerai dengan kekasihnya yang sakit itu. Dan dalam kesedihan mereka bersama, berhubung dengan kemalangan yang menimpa Maria itu, dapatlah mereka sama-sama meringankan penderitaan masing-masing. Seringlah mereka berjam-jam bercakap-cakap tentang Maria, tentang penyakitnya, dan tentang harapannya akan sembuh. Mereka mencurahkan perasaan masing-masing, kesepian yang sama-sama diderita, harap dan cemas yang sama-sama dirasa. Kira-kira seminggu sesudah itu kembali pula Wiriatmaja ke Jakarta. Meskipun sangat berat hatinya meninggalkan Maria seorang diri di negeri asing itu, tetapi kewajibannya pula terasa kepadanya mengulangi Tuti yang tinggal seorang diri di rumah. Dapat dilihat pada wajah orang tua itu bahwa sakit Maria itu amat mengusutkan pikirannya. Sebab Maria ialah anaknya yang bungsu yang sejak dari kecil dimanjakannya. Dalam seminggu, ia setiap hari berulang ke rumah sakit itu. Keadaan Maria tiada nampak berubah. Ia sekali-sekali masih juga memuntahkan darah. Maksudnya ialah akan berulang-ulang juga ke Pacet. Seminggu di Jakarta dan seminggu pula di Pacet. Berat penghidupan yang demikian bagi orang tua selama itu. Sentosa dipelihara oleh kedua anaknya. Bertahun-tahun tiada meninggalkan rumahnya. Sementara itu,
Tuti dan Yusuf telah sekali pergi ke Pacet pada hari Minggu mengunjungi Maria. Amat ingin hati mereka agak lama tinggal di sana, menggirang-girangkan hati orang yang dikasihinya itu. Libur bulan Desember masih kira-kira 5 minggu lagi. Dan meskipun dalam libur Desember itu, biasanya amat banyak diadakan orang kongres. Tetapi kedua-duanya berjanji akan memakai sebagian besar daripada waktunya tinggal di Pacet untuk mengulangi Maria setiap hari. Bagi Yusuf hal itu tiada berapa berat, oleh karena kebetulan sebagian besar dari pekerjaannya untuk perkumpulannya sudah diserahkannya kepada orang lain. Berhubung dengan segera akan selesainya pelajarannya. Tetapi Tuti sudah lebih dahulu memberitahukan kepada pengurus Putri Sedar bahwa sekali ini liburnya tiada dapat diserahkannya sekaliannya kepada perkumpulannya. Sesudah ia mengadakan pidatonya pada kongres di Bandung nanti, ia akan mengundurkan dirinya pergi mengunjungi adiknya yang sakit. Sekalian pekerjaannya diserahkannya kepada teman separtainya yang lain. Sunyi sepi hari berganti hari. Sudah sebulan lebih Maria di rumah sakit di Pacet. Ada waktunya tiap hari ia bertemu dengan ayahnya yang sedang ada di Sindanglaya. Tetapi ada pula kalanya sampai seminggu tiada dikunjungi orang. Sekali-sekali datang orang tiada disangka-sangka. Kenalan yang hendak mengunjungi salah seorang kerabatnya yang dirawat di rumah sakit itu. Hal itu membawa kegirangan yang tiada disangka-sangka baginya. Sejak dari semula Maria tahu bahwa di antara orang sakit yang banyak itu, ia masuk orang yang berat sakitnya. Kadang-kadang berhari-hari panas badannya. Ia batuk-batuk, memuntahkan darah. Waktu yang demikian tiadalah ia boleh meninggalkan tempat tidurnya. Dan apabila segala orang sedang keluar berjalan-jalan sekitar rumah sakit itu, melayanglah pikirannya kepada sekalian orang yang dikasihinya. Kekasihnya, Ayali, dan saudaranya. Kadang-kadang teringat ia akan bundanya yang telah beberapa tahun berpulang. Dalam waktu yang demikian, amat terasalah kepadanya kemalangan dirinya di rumah sakit yang sepi di lereng gunung itu. Jika ia masih dapat mengangkatkan dirinya, maka seringlah ia melihat dari jendela kaca keluar ke tamasya pegunungan yang indah di sekitar rumah sakit itu, menghibur-hiburkan hatinya. Sering tiada dapat ia menahan iba hatinya, dan menangislah ia terseduh-seduh. Tetapi apabila badannya agak sehat, dan ia boleh keluar berjalan-jalan sebagai orang sakit yang lain, maka dirinya selaku hidup kembali. Puaslah ia mengecap nikmat kepermaian daerah di keliling rumah sakit yang payah dicari tandingannya itu. Tiada terasa kepadanya waktu habis apabila ia berjalan-jalan di antara pergurauan kembang-kembang aneka warna yang amat suburnya naik di tanah pegunungan itu. Laksana hidup di surgalah baginya yang suka akan warna dan kepermaian, melancong-lancong di sekitar rumah sakit itu. Segala tempat dekat di situ dikunjunginya. Selaku kakinya yang lemah itu tiada tahu penat-penat. Nikmat terasa olehnya pemandangan dari bangku-bangku tempat duduk ke dataran rendah. Nikmat terasa kepadanya menengadah ke atas melihat ke puncak gunung yang bersembunyi di balik awan.
Dan kemana sekalipun ia memandang, di segala penjuru nampak kepadanya kegirangan hidup yang mesra, di atas tanah yang mewah, membagikan kekayaannya kepada dunia. Tetapi biasanya, apabila ia kembali ke tempat tidurnya, sesudah ia berjalan-jalan demikian, maka tiada terkata-katalah letih badannya. Bukan sekali dua sesudah itu, naik panas badannya dan ia batuk-batuk pula. Sebab ia terlampau banyak memakai tenaganya yang tiada seberapa. Maka berhari-hari pula ia tiada diperkenankan berjalan-jalan. Pada suatu pagi amat permainya matahari pagi bersinar di lereng gunung gede. Sekalian orang sakit telah keluar. Hanya tinggal beberapa orang saja lagi yang tiada boleh berjalan. Maria dari kemarin berharap-harap akan boleh pergi melancong pula. Sebab telah beberapa hari badannya tiada panas lagi. Tetapi kebetulan ketika panasnya pagi-pagi tadi diukur, ternyata 7-8 strip lebih dari biasa. Oleh karena telah sering terjadi, penyakitnya bangkit kembali sesudah ia berjalan-jalan. Maka pagi-pagi itu, ia dilarang meninggalkan rumah sakit pergi melancong. Larangan itu amatlah mengecewakan hati Maria. Demikianlah setelah orang keluar sekaliannya, tegaklah ia dari tempat tidurnya dan dibawanya kursinya ke dekat jendela. Dari balik kaca yang jernih melayanglah pemandangannya keluar. Matahari pagi menyinari lereng gunung yang hijau, di antara pohon-pohon yang seperti kekuning-kuningan daun-daunnya. Berjalan orang-orang sakit, berkawan-kawan, girang, gembira, rupanya bersenda gurau. Sampai-sampai jauh dari rumah sakit itu, mereka melancong. Alangkah nikmatnya dapat berjalan-jalan seperti itu. Maria memandangkan matanya ke kebun bunga di hadapan jendela. Permai benar rupanya naik kembang dahlia pagi-pagi ini. Merah, putih, ungu, dan kuning. Besar-besar bersorak-sorak di dalam cahaya matahari. Kembang mawar merah dan putih yang tebal bersusun-susun angkuh memandang kepadanya. Jarang ia nampak kembang yang sesubur itu tumbuhnya di dalam kebun. Dan alangkah mesranya memancar kemerahan kembang gerbera yang indah, tersusun dalam petak-petak yang amat baik jagaannya. Selaku berebut-rebut puspa pelbagai warna itu mengojahnya, mengajak keluar, bersenda gurau di dunia yang riang. Dalam gemas melihat kesukaan alam sekelilingnya itu, bertambah mendalam terasa kepada Maria kemalangan dirinya, terkurung tiada dapat melepaskan keinginannya bermain-main keluar. Maka, tiada dapatlah ia menahan hatinya mencurahkan perasaannya kepada kekasihnya. Lalu diambilnya kertas, dan duduklah ia di hadapan meja, menulis surat kepada Yusuf. Yusufku, meskipun surat saya yang dahulu belum lagi engkau balas, tetapi hari ini saya tiada dapat menahan hati saya mencurahkan perasaan saya kepadamu. Orang sekarang sudah berjalan semuanya. Hari amat indahnya. Matahari terang bersinar di langit yang hampir tiada berawan. Dan sejauh-jauh mata memandang ke puncak gunung dan ke bawah. Sinar kuning yang permai terserak amat girang dan gembira rupanya. Alangkah sepinya dalam ruang tempat saya sekarang. Tempat tidur yang putih bersih itu berbaris-baris kosong sekaliannya.
Cahaya matahari masuk dari jendela ke dalam menyinari tempat tidur saya, menjadi putih menyilaukan mata, seolah-olah hendak menghalau saya pergi keluar bersama-sama dengan orang-orang lain yang berpencar sekitar rumah sakit ini. Jauh-jauh sampai ke desa-desa. Dari luar jendela, bunga dahlia yang jemawa, kembang mawar yang mulia halus, dan gerbera yang merah angkuh tersenyum-senyum kepada saya, seolah-olah sekaliannya menertawakan saya, orang kurungan yang tiada tahu menghargai keindahan alam. Aduhai kekasihku, semuanya keindahan kemana sekalipun kita memandang mata. Permainan awan di lereng dan di puncak gunung yang meninjau ke langit. Pemandangan ke sawah yang menghijau bertingkat-tingkat di bawah. Tiap-tiap hari lain selalu berubah, tetapi tiap-tiap kali indah. Apabila saya boleh berjalan-jalan, tiada puas-puasnya saya melihat kembang-kembang yang subur, yang jauh lebih permai dari yang biasa saya lihat di Jakarta. Di sini, segala serba luar biasa. Seolah-olah ada kekuatan yang luar biasa tersembunyi di tanah tempat tumbuh-tumbuhan yang permai itu membenamkan akarnya. Juru rawat tahu bahwa saya gemar akan kembang. Dan perempuan yang baik hati itu setiap hari membawakan saya kembang. Kembang gerbera, dahlia, dan kadang-kadang mawar yang indah-indah dan harum baunya. Alangkah nikmatnya orang yang hidup di sini. Dan maulah saya rasanya selama-lamanya tinggal di dunia ini. Oh Yusuf, mengapakah dalam waktu yang akhir ini amat sering saya memikirkan mati? Mungkinkah saya ini sembuh lagi? Dalam beberapa hari yang kemudian ini, saya acap memimpikan mendiang Bunda. Ngeri saya mengenangkan bahwa penyakit serupa saya inilah yang membawa mautnya dahulu. Ada saya mendengar kata orang bahwa seseorang yang sering memimpikan orang yang sudah mati dipanggil oleh orang yang telah meninggal itu. Dan kalau tiada boleh tidak, saya akan mati oleh penyakit ini, Yusuf, kekasihku. Relalah saya menutup mata di tengah kepermaian alam ini. Kehendak saya dapat saya bercerai dengan dunia ini pada kesepian senja. Apabila puncak gunung gede sebagai bara di sinar senja. Apabila mega di langit berlakukan warna, dihadapi oleh kembang-kembang pegunungan yang maha permai. Tetapi tidak Yusuf. Mengapa maka pikiran saya sampai ke sana? Sekaliannya tahayul, saya tiada hendak percaya akan kata orang. Yusufku, tiada dapatkah engkau merasakan betapa berat perjuangan kadang-kadang di dalam hatiku? Masih semuda ini lagi adikmu ini, dan penyakit yang serupa ini menimpanya. Masih jauh lagi jalan yang harus ditempuh, dan masih banyak harapan
dan cita-cita melambai di hadapan. Wahai, alangkah permainya dan nikmatnya hidup di dunia ini. Yusuf, engkau harus menolong saya melepaskan diri dari penyakit ini, sebab saya masih hendak hidup. Belumlah sampai hati saya bercerai dengan segala kepermaian hidup di dunia ini. Belumlah sampai hati saya hendak meninggalkan engkau, kekasihku. Engkau tiada tahu berapa besar cinta saya kepadamu. Engkau harus menolong adikmu yang malang ini. Engkau tiada boleh membiarkan saya serupa ini. Wahai nasib, kadang-kadang terasa kepada saya laksana diri saya sebagai orang yang lemah berkayuh melawan arus yang kuat. Tetapi saya akan berkayu sampai habis tenaga saya, dan engkau harus membantu. Masih dapatkah kita mengecap penghidupan yang seperti kita cita-citakan? Apabila-kah? Ngeri kadang-kadang hatiku memikirkan sekaliannya. Dalam menulis, menurutkan pikirannya yang tiada berketentuan itu, Maria tiada dapat menahan hatinya lagi. Dengan tiada diketahuinya, air matanya jatuh mengalir pada pipinya dan menitik ke atas kertas. Pandangannya mengabur, dan lemahlah rasa seluruh badannya, terseduh-seduh di atas tempat tidurnya. Tiada tahu berapa lamanya ia terhenti berpikir, dihanyutkannya keibaan hatinya yang tiada terkata-kata. Tiba-tiba bahunya dipegang oleh dua buah tangan yang halus. Diangkatnya matanya, dan nampak kepadanya juru rawat yang rupanya datang diam-diam. Maria, mengapa engkau menangis? Mengapa? Jangan engkau turutkan hatimu. Engkau mesti girang, selalu girang, supaya lekas sembuh. Ayo duduk, mari kita bermain dam berdua. Badanmu cuma sedikit benar lebih panas dari biasa. Engkau disuruh tinggal, sebab kami takut engkau kelak akan panas lagi. Besok, engkau tentu akan boleh berjalan. Amat girang bunyi perkataan juru rawat itu, membangkitkan kegembiraan. Malu Maria tertangkap sedang menangis demikian. Segera dihapusnya air matanya dan dicobanya tersenyum melihat juru rawat yang sangat baik hati dan peramah terhadap kepadanya itu. Sejak ia di rumah sakit, juru rawat itulah yang selalu menghiburkan hatinya. Boleh dikatakan, tiap-tiap hari ia datang bercakap-cakap dengan Maria, dan ada-ada saja akalnya untuk menggirangkan hatinya. Sebab Maria, sejak dari semula tibanya di rumah sakit itu, sangat menarik hatinya. Lain dari orang sakit yang lain. Maria amat terbuka hatinya, dan segala sesuatu diceritakannya kepada juru rawat itu sebagai kanak-kanak yang menceritakan tentang hal dirinya. Ajakan main dam itu tiada tertolak oleh Maria, dan seraya menganggukkan kepalanya, bangunlah ia dari tempat tidurnya. Juru rawat segera mengambil papan dam, sedang Maria lekas-lekas menyimpan kertas dan tinta dari atas meja. Melihat Maria menyimpan kertas yang sudah bertulis itu,
Berkatalah perempuan yang baik hati itu mengganggu gadis itu. Tentu surat kepada dia. Maria tersenyum. Tiada menjawab seraya duduk pada meja menghadapi Papandam. Tetapi sebelum mulai juru rawat itu berkata juga lagi, "Kalau menulis surat kepada dia, mengapa pulakah menangis? Engkau mesti girang, selalu girang. 2 minggu lagi akan mulai libur Desember. Tentu dia akan datang kemari. Benar atau tidak?" Maka mulailah mereka main dam sambil tiada berhenti bersenda gurau. Oleh pandainya juru rawat itu melayaninya, terlupalah Maria akan segala yang menyedihkan hatinya, dan tiadalah terasa kepadanya waktu berjalan, hingga segala orang kembali pula dari melancong. Dan di dalam ruang tempat Maria itu ramai kembali. Pada petang Sabtu, Tuti duduk di sudut wagon kelas 3, kereta api pukul 2 dari Bandung menuju ke Cianjur. Tiada banyak orang yang bersama-sama dengan dia ketika itu. 2 orang suami istri yang membawa 4 orang anak. Yang tua sekali perempuan 10 tahun. Tiada berhenti-henti bergurau dan bermain-main melengahkan adik-adiknya. Di tengah-tengah tempat duduk yang panjang itu duduk 2 orang Tionghoa, sibuk bercakap-cakap tentang hal padi dan penggilingan. Rupa-rupanya orang yang bersangkut paut dengan perdagangan padi. Di sudut di hadapan Tuti, diam bersandar seorang gadis muda berpakaian pandu, 18 tahun usianya. Kereta api berangkat. Tuti tiadalah berapa mengacuhkan orang-orang yang sama-sama duduk dengan dia. Hatinya masih penuh oleh Kongres Putri Sedar yang baru ditinggalkannya. Selalu, tiap-tiap tahun, kongres tahunan perkumpulannya itu ialah puncak kegirangan hidup Tuti. Nikmat terasa kepadanya, jiwanya terkembang sepenuh-penuhnya. Bertemu kembali dengan teman-teman dari segala pojok kepulauan ini. Bercakap-cakap dan bertukar pikiran dengan mereka menyegarkan hati dan pikirannya. Percakapan serta perdebatan dalam rapat tertutup dan terbuka senantiasa membangkitkan kegembiraannya dan menambah gelisahnya bekerja dan berjuang. Hidup semangatnya waktu mengadu pikiran dan alasan mencari kesetimbangan di tengah-tengah pertempuran berbagai-bagai aliran. Dalam segala pertukaran pikiran dan perdebatan ia selalu menjadi tukang cambuk segala kekolotan yang tersembunyi di balik tirai modern. Tiada dapat ia menahan hatinya apabila terbukti kepadanya bahwa di antara teman sejawatnya yang sedekat-dekatnya, kemodernan itu hanyalah kulit belaka. Tempat bersembunyi berbagai-bagai pikiran dan perasaan yang lama yang tiada sesuai lagi dengan semangat baru. Sekali-sekali ada juga kecewa hatinya menginsafkan betapa lambatnya berubah pekerti kaum perempuan yang dipimpinnya, dan betapa kuatnya berurat berakar berbagai-bagai adat dan kebiasaan yang turun-temurun. Sampai sekarang, masih dapat dihitung berapa jumlahnya perempuan yang sesungguhnya bebas berdiri sendiri memakai pikiran dan timbangannya sendiri, yang berani menanggung jawab akan segala perbuatannya. Tetapi, sebagai orang yang gembira berjuang, perasaan kecewa itu di dalam kalbunya menjelma menjadi pendorong baginya untuk lebih kuat berusaha dan bekerja. Baru benar ia tadi berpidato tentang pekerjaan perempuan baru dalam masyarakat.
Diakuinya bahwa ada bedanya antara sifat-sifat rohani dan jasmani laki-laki dan perempuan. Tetapi di sisi itu, terutama sekali ditunjukkannya bahwa lain daripada perbedaan itu amat banyak persamaan. Hingga sekarang, orang terlampau banyak mengingat perbedaan sifat itu, dan berdasarkan itu kepada perempuan diberikan orang pekerjaan yang sangat kecil lingkungannya, yaitu pekerjaan menyelenggarakan rumah dan mendidik anak. Dalam lingkungan pekerjaan yang demikian, perempuan mesti tiada boleh tidak menjadi bergantung kepada laki-laki. Kepada jiwanya tiada diberi kesempatan untuk tumbuh dengan sempurna. Puncak kecerdasan dan kemajuan yang boleh dicapai oleh perempuan telah diwatasi. Oleh itulah, maka berabad-abad perempuan takluk kepada laki-laki. Dalam segala hal, ia bergantung. Dan kecakapan perempuan yang tiada pernah diasah, tiada pernah diberi kesempatan yang sebaik-baiknya untuk tumbuh itu. Menjadi kerdil dan tiada berdaya. Itulah sebabnya maka Putri Sedar berjuang merebut kesempatan yang sebesar-besarnya bagi perempuan untuk mengembangkan segala sifat dan segala kecakapan yang dikaruniakan oleh alam kepadanya, yang sebaik-baiknya untuk tumbuh itu menjadi kerdil dan tiada berdaya. Pekerjaan laki-laki yang dapat dilakukan oleh perempuan. Dalam dunia pengetahuan, teknik, perdagangan, perempuan harus mengembangkan segala kecakapannya dan kesanggupannya. Kepada perempuan baru harus diberi gelanggang yang lebih lebar dari lingkungan rumah dan kerabatnya saja. Cap kurang harga, cap mempunyai kecakapan yang terwatas, lebih terwatas dari laki-laki, harus dilenyapkan daripadanya. Hal ini bukan sekali-sekali berarti bahwa perempuan akan melepaskan segala pekerjaan yang sudah ditunjukkan oleh alam kepadanya. Jauh sekali-kali, hal itu hanya akan berarti bahwa lain daripada pekerjaan yang telah selaras dengan kodratnya. Kepadanya akan diberikan pula kemungkinan mengembangkan rohani jasmaninya sesempurna-sempurnanya. Sedang kereta api berjalan, Tuti terus melamun tentang cita-citanya, tentang perkumpulannya, tentang kongres tahunan yang baru ditinggalkannya. Sebenarnya, belum puas lagi ia bersua dengan teman-temannya, dan bukan main ingin hatinya menanti kongres itu sampai habis. Tetapi tidak. Liburnya tinggal hanya seminggu lagi. Dan yang seminggu itu hendak dipakainya untuk menggirangkan hati Maria. Demikianlah, setelah habis pidatonya, pada rapat terbuka tadi terus ia pulang ke rumah Rukamah, tempat ia menumpang. Akan mengambil pakaian, dan dari sana terus kali ia pergi ke stasiun. Beberapa lamanya dibuai oleh kenangan-kenangan akan kongres. Maka teringat pula ia akan Maria. Betapakah keadaan adiknya itu sekarang? Telah hampir sebulan ia tiada bersua dengan dia sejak ia dengan Yusuf terakhir pada hari Minggu pergi ke Pacet. Sesungguhnya terasa benar kepadanya kesepian sejak ditinggalkannya adiknya itu. Ayahnya selalu kelihatan kepadanya berdiam diri. Rupanya benar-benar kesedihan orang tua itu memikirkan Maria. Salah Maria pula, katanya dalam hatinya. Surat-surat Maria selalu bersedih, selalu mengeluh kesepian dan rindu hendak pulang. Bagaimanakah orang tua itu tiada terharu hatinya? Tetapi sesudah itu, bertanya pula ia kepada dirinya sendiri. Mungkinkah penyakit Maria bertambah larat?
Bapaknya yang pulang dari Pacet sebelum ia berangkat mengunjungi kongres di Bandung mengatakan bahwa sakit Maria masih seperti biasa juga. Belum kelihatan berangsur-angsur. Ia masih sering panas. Batuknya belum berhenti. Badannya tiada sekali-kali nampak berubah di rumah sakit itu. Kasihan kepada Maria. Alangkah ingin hatinya hendak bersua dengan adiknya yang hanya seorang itu. Tidak, ia tidak menyesal meninggalkan kongres. Meskipun masih sebanyak itu soal yang penting-penting akan dipercakapkan. Beberapa lamanya Tuti duduk tiada bergerak-gerak di sudut tempatnya. Penumpang-penumpang lain dalam wagon itu hampir tiada kelihatan kepadanya. Dan tiada diketahuinya bahwa kereta api itu telah berhenti di Cimahi dan Padalarang, dan dalam wagon itu telah bertambah beberapa orang penumpang lagi. Terus kereta api itu melalui tanah pegunungan Pariangan. Sungai Citarum yang deras mengalir jauh di dalam jurang sudah dilampaui dan kereta api bertambah lama bertambah dekat menuju ke Cianjur. Di segala penjuru, luas menghijau sawah-sawah yang baru ditanam. Disilih oleh desa yang bersembunyi di antara pohon-pohonan. Terbangun dari pelamunannya, Tuti mengangkat jendela dekatnya dan diluaskannya matanya ke arah sawah-sawah yang jauh di utara dan barat disambut oleh pegunungan yang tinggi-tinggi, yang diselimuti oleh awan yang gelap. Teringat ia bahwa di Cianjur kelak ia harus naik auto pergi ke Sindanglaya, ke rumah Saleh. Besok, baru ia akan pergi ke Pacet, melihat adiknya itu bersama-sama dengan Yusuf yang telah seminggu di sana. Jangan-jangan di jalan antara Cianjur dan Sindanglaya, sekarang hujan lebat, akan basahlah ia kelak. Beberapa lamanya ia melihat keluar. Maka turunlah hujan rintik-rintik. Tuti menutupkan jendela kaca dekat tempat duduknya dan dipandangkannya matanya ke dalam wagon kepada penumpang yang sama-sama dengan dia. Diamat-amatinya gadis kecil yang dari tadi bermain-main dengan adiknya. Lalu dilihatnya pula gadis yang berpakaian pandu di hadapannya. Sigap dan ringkas rupanya, ia berpakaian demikian. Tiada berhias sedikit jua pun. Sementara itu di luar hujan bertambah lama bertambah besar. Kereta api terus jua, halte penghabisan telah tertinggal pula. Bunyi peluit kereta api beberapa kali, dan tiada beberapa lama antaranya menderulah ia masuk ke stasiun. Tuti pun menjinjing tas pakaiannya turun ke peron. Sejurus ia melihat ke kiri, ke kanan. Nampak kepadanya Yusuf dengan Saleh dan Ratna yang datang menjemputnya. Sebab telah diberitakannya bahwa ia akan sampai hari itu. Dalam hujan, sama-samalah mereka naik taksi pergi ke rumah Saleh di ujung Sindanglaya. Sahabat sastra, demikian tadi pembacaan bagian kelima novel Layar Terkembang karya Sutan Takdir Ali Syahbana. Bagaimana kisah perubahan pandangan dalam diri Tuti dan bagaimana kisah hubungan Tuti, Maria dan Yusuf? Makin seru saja kan kisahnya? Simak terus kelanjutan novel ini di bagian berikutnya.